Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung. Kembali kita kepada talk show kita. Lampung Penyangga Pangan Nasional Aman Covid. Masih dengan Pak Nila Kelana. Nah, bagaimana Pak? Tadi ketersediaan pangan di Lampung Tengah cukup ya kan. Kemudian bahkan surplus dan kebanyakan ini takutnya keluar daerah. Nah, untuk menyikapi ini bagaimana Pak? Pasti keluar daerah. Jadi begini, ya inilah yang kita harus pecahkan bersama. Ada campur tangan dari pertanian provinsi, karena yakin kan kita sama-sama tahu bahwa Lampung Tengah ini surplus. Kesurplusan itu dimanfaatin orang luar. Gitu. Karena bagaimanapun juga ini beras Lampung Tengah kan harus keluar dari Lampung Tengah kalau surplus. Tapi manfaatnya surplus ini nggak dirasakan oleh masyarakat kita Lampung Tengah. Dibawa berasnya aja keluar tanpa bermerek. Nah di sana, di luar dipasang merek, beras premium mahal kan, kira-kira gitu. Nah kalau kita bisa mengadakan sendiri dari pabriknya pabrik berasnya yang bagus, yang produksinya tinggi pabrik itu, diberi fasilitas seperti kayak perizinan, kemasan yang bagus. Nah kenapa enggak langsung kemasan yang bagus itu kita kirim ke Jawa. Nah, jadi kan ada nilai tambahnya itu. Ya, artinya petaninya diminta untuk juga mengolah menjadi beras premium yang hingga bisa dijual lebih tinggi di pasaran ya. Ya, karena itu menyangkut permodalan yang tinggi. Nah ini khusus dengan permodalan, sekarang kita tersambung dengan narasumber kita dengan Bapak Yusrif Mulyadi dari BRI. Nah Pak Yusrif, ini bagaimana peran dari perbankan dalam menunjang Lampung sebagai penyangga ketahanan pangan, misalnya dalam penyaluran kredit usaha rakyat untuk bidang pertanian. Bisa dijelaskan ya Pak? Baik Bu Cici, pertama kami atas nama BRI, pimpinan BRI mengucapkan selamat ulang tahun buat Lampung Pos yang ke-46 ya. Terima kasih. Semoga terus percaya menyuarakan suara rakyat dan dekat dengan rakyat. Amin. Terus yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah dapat penghargaan award dari Lampung Pos. Kita tadi siang sudah mendapat penghargaan sebagai bank penyalur UMKM terbaik di Lampung. Bicara di sektor pertanian, BRI dari lahirnya Ibu, itu memang sudah dapat tugas dari pemerintah sebagai agent of development, sebagai agen pembangunan yang bergerak di bidang pertanian. Dulu kita mengenal BIMAS, jadi bimbingan massal. Kemudian ada INMAS, intensifikasi massal. Kemudian lanjut dari KUT, kredit usaha tani. Kredit usaha tani itu semuanya melibatkan BRI dan BRI bank terbesar penyalurnya. Nah, bagaimana dengan kondisi portofolio kita? Dari posisi 860 triliun total pinjaman kita nasional, itu 75% kita salurkan ke UMKM. Begitu kuatnya komitmen kami untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagaimana dengan Kanwil BRI Lampung? Kanwil BRI Lampung sudah menyalurkan 21,6 triliun. Dari 21,6 triliun itu hampir 80% kita salurkan ke UMKM, ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan 42% portofolio kita itu ke sektor pertanian. Bayangkan itu. Begitu besarnya komitmen kami untuk memajukan pertanian di Provinsi Lampung. Kalau kita lihat dari 42,6% itu lebih kurang mendekati sekitar 9-10 triliun yang sudah kita draw down ke sektor pertanian. Pertanian ini mulai dari usaha bercocok tanam, usaha tani menanam padi, menanam jagung, hortikultura, sayur-sayuran, sampai ke usaha-usaha misalnya perkebunan. Ya, kemudian seperti di Lampung, singkong itu kita biayai. Nah, seperti BRI tidak hanya dari budidayanya, kita juga setelah itu pasca panennya. Jadi panen padi di sawah dikumpul melalui pengumpul itu juga kita biasa
bisa biaya kredit. Pada pengumpul lari ke huler. Huler itu pun bisa kita biaya kredit. Kemudian dari huler dibuat kemasan-kemasan. Mungkin 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo, itu pun bisa kita biayai. Jadi semua sektor di bidang pertanian itu semuanya bisa kita biayai. Dari hulu sampai hilir ya Pak? Dari hulu sampai hilir kita biayai. Dari mulai penyediaan saprotan, pupuk, pestisida, herbisida, benih, itu kita bisa biayai. Malah kita juga sering mengadakan semacam edukasi ya, edukasi melalui mekanisme kami mengundang para petani, sekaligus kita ya semacam mini gathering lah, bagaimana memberdayakan petani. Kadang-kadang petani itu sulit akses katanya, padahal sebenarnya tidak. Kami itu punya jaringan sangat luas, Bu, sampai ke desa-desa. Untuk Lampung saja, tapi itu punya 14 kantor cabang. Kita punya 16 kantor cabang pembantu di bawahnya. Kemudian kita punya 188 BRI unit yang dekat dengan petani. Kami sengaja memilih kantor-kantor di daerah-daerah produksi sehingga para petani itu tidak kesulitan mengakses bank. Lebih dekat dengan Lebih dekat. Kadang-kadang jarak itu kan sangat menentukan. Kalau petani dekat dengan kantor bank, dia tidak punya handicap untuk berhubungan dengan tugas bank. Malah kami mengharapkan para pegawai kami itu tinggalnya di desa itu, sehingga secara kultural itu dekat dengan lokal wisdom di situ, sehingga para masyarakat bukan hanya petani, tapi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan bank tidak sulit berhubungan dengan bank. Tadi pertanyaan Ibu, bagaimana kredit usaha rakyat KUR? KUR juga seperti itu, Bu. Kita itu hampir 70% penyaluran kita itu ke pertanian, sisanya ke perdagangan industri kecil. Sama dengan yang saya sampaikan di awal, para petani itu memang seperti kita tahu ya, komitmen pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten itu sangat kuat. Bagaimana memberdayakan petani, dan para pekerja kami itu siap untuk mensupport itu semua. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami tercatat sebagai bank penyalur KUR terbesar seluruh Indonesia. Demikian, Bu. Ya. Baik Pak, pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan jeda pariwara sebentar ini.